hantu tuan di dapur. Ada penampakan di dapur. Ada kecoa tuan. Tuan kan tahu saya paling geli sama kecoa. Bang Garam, tolong usir kecoanya dong. Oh, jadi nggak ada makhluk halus ya? Iya, icip aja. Ini resep ke-1000. Cobain enak apa enggak? Atika mana yang izinin kamu nyicipin makanan tapi dibuang? Tadi nenek bilang cuma nyicip doang. Tapi kamu lupain, itu namanya buang-buang makanan. Enaknya aja kamu bilang, nggak tahu apa bikinnya susah-susah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Babe pulang. Duduk deh, Be. Duduk deh. Abang kemana aja nih ya? Katanya cuma 3 hari mau jualan di pasar kabupaten. Ini hampir seminggu nih, Be. Maklum, banyak bisnis babe belum kelar. Babe mau minum? Ini. Walaupun anak paling kecil, tapi memiliki hati paling besar. Dia tahu babenya capek, pulang mau dibikinin minum. Babe kasih hadiah. Ini jepitan rambut babe dapat dari pedagang yang dari Cina. Tadi itu dia duitnya dicuri. Terus babe bantuin. Babe dikasih jepitan rambut ini deh. Sekarang jepitan rambut ini buat Putu. Karena Putu udah baik sama babe. Alah, cuman jepitan rambut doang. Tet. Ini bukan jepitan rambut biasa. Ini itu jepitan rambut ajaib. Coba, Meme cium. Pasti jepitan rambut ini bakalan bersinar. Aduh. Sudah basi. Iya, dikira emang anaknya Putu doang kali. Ayah juga heran kenapa sih Inya sama Babe kayaknya nggak adil banget sama kita. Kita kurang apa sih? Mungkin karena dia anak bungsu, kita tuh harus ngalah. Harusnya aku dong anak yang paling tua yang harus dimanja. Aku tuh anak yang lebih cantik. Udah nggak usah lu, cuma dia yang paling disayang. Jadi apaan tuh? Tuh burung hitam banget. Biasa aja ya, nggak usah jijik sama yang hitam-hitam. Itu burung gagak. Hei, kalian mau tahu suatu kabar? Hah? Tuh burung bisa ngomong? Nggak usah kaget gitu kali, kan biasa. Tar dulu deh. Tadi mau bilang apa? Mau ngasih kabar ya? Iya. Kabar apa sih? Di desa seberang sana sedang ada sayembara. Sayembara? Siapa yang bisa menghibur anak bangsawan, maka akan dapat hadiah besar. Hadiah? Anak bangsawan itu sedang sakit keras. Kata tabib, umurnya tidak lama lagi. Jadi, anak itu putus asa sekali. Kasihan nggak kalian? Kasihan bingit. Barangkali di antara kalian ada yang bisa menghibur dan menyemangati dia. Kita coba menghibur aja yuk. Lumayan dapat hadiah. Tapi gimana cara kita ke desa seberang? Desa kita sama desa seberang kan dipisahin sama danau. Masa kita harus muter danau? Capek kali. Betul. Kalian bisa tetap ke sana. Minta saja jembatan sama nenek ikan di pinggir danau itu. Hah? Nenek ikan? Capek lagi tuh. Udah ya, aku pergi dulu. Ada burung gagak. Kita pergi. Kamu kemana? Mau kemana aja boleh. Tahu nggak usah bawel. Aku ikut dong. Udah deh, kamu tuh nggak usah ikut, kamu di sini aja ya. Udah sana masuk. Kak Sari, tunggu. Aduh, mana cepet.
Ya busak, ngapain sih kamu tuh pakai ngajak si Putu? Repotin tahu buat dia tuh. Kok main pergi aja sih, nggak ngajak-ngajak aku? Kamu tidur, udah kayak koala, susah banget dibanguninnya. Masalahnya kenapa kamu tuh harus ajak si Putu? Ya sendiri yang ngintil. Gak bener nih, kayak kita nggak usah jalan sekarang, kita pulang aja. Lah, aku nggak jadi. Perjanjiannya kan cuma kita doang. Apa ngajak-ngajak si Putu? Ajak aku main lah. Not now. Dirimu bukan geng Eke. Oke guys, kita rubah rencana. Besok aja ya kita ke seberang desanya, oke? Kak. Kalau aku diajak main, aku pinjamin jepit rambutnya. Enggak ah, cuma dipinjemin. Talan! Sore ini sangat cerah loh. Dari pagi kamu di kamar aja. Percuma cuaca cerah, aku sakit. Talam yang baik, melihat matahari akan membuat kamu bersyukur masih diberi umur. Aku nggak punya umur lagi, kupu-kupu. Sebentar lagi aku mati. Jadi buat apa aku melihat matahari? Talam yang baik, jangan menyerah. Ayo kita main lagi di luar. Bantu aku cari madu. Cari aja sendiri. Pergi sana kau bawel. Ketentok, mau kemana? Mau pulang. Nih kenalin tetangga ayah si Timbul. Kok mukanya cemberut aja? Apes oe. 2 hari yang lalu ikan oe yang bersisik emas hilang. Waktu itu duit engkau juga hilang. Sekarang ikan bersisik emas. Apes banget hidupnya. Kalau ditimbang ada kali 5 kilo. Gede banget badan engkau. Maksudnya ikannya? Udah Uwe sumpahin yang nyolong ikan Uwe bakal dapat musibah biar amsyong tuh orang. Sabar, semoga dapat gantinya. Ya udah Uwe mau baliknya. Terima kasih. Sama-sama. Ayo, dan masjid. Kamu sudah bikin sayembara untuk nyari obat yang bisa nyembuhin anak saya kan? Sudah saya diumumin di medsos, Tuan. Sudah kamu infoin hadiah besar dari saya. Sudah, Tuan. Kamu sebar luas kemana-mana. Facebook, Twitter, pokoknya semuanya. Ya? Beres tuh, mah. Oh ya Tuhan, tolong anak saya. Aduh, kok berhenti tiba-tiba, Kak? Kamu tunggu di sini ya. Kamu mau kemana? Aku lupa jalannya. Aku mau ke sana dulu, mau nyari jalan. Aku ikut aja ya. Kamu jangan ikut. Aku tunggu sini aja. Nanti aku balik lagi kok. Aku tunggu sini aja. Oke. Aku harus cepet nih. Nanti Via sama Kak Sari nungguin. Ngajak si Putu ribet banget. Apaan tuh? Silakan. Nah, di sini sumbernya. Makhluk-makhluk astral itu sedang berkumpul di ruangan ini. Ada sesuatu yang bapak dan anak bapak makan mengandung unsur-unsur gaib. Karena itu anak bapak sakit. Makan opo ya? Ruangan ini dipenuhi aura negatif dan mistis. Suara apa itu? Itu suara pembantu saya dari dapur. Makhluk astral itu sedang menyerang pembantu Tuhan di dapur.
Ada penampakan di dapur. Ada kecoa tuan, tuan kan tahu saya paling geli sama kecoa. Bang Garam, tolong usir kecoanya dong. Oh, jadi nggak ada makhluk halus ya? Aduh, kamu tuh lama banget sih. Kita tuh udah dari tadi nungguin dia pinggir hutan, tau gak sih? Aku harus ngelabuin Putu Ayu dulu. Nanti kalau dia ikut gimana? Tapi dia sekarang udah pulang. Nggak tahu sih. Tapi burung itu tadi udah terbang. Aku tuh nanya si Putu. Oh, nggak tahu tuh. Aku kan ninggalin dia di dalam hutan. Hah? Dalam hutan? Dalam hutan sana gitu? Iyalah, di mana lagi? Kamu tuh sadis ya ninggalin Putu di dalam hutan. Ya terus di mana? Mau aku ajak ke sini juga? Jangan dong, jangan. Udah, biarin aja. Dia kan juga udah biasa sendirian. Ya udah, kita mau kemana sekarang? Katanya ada nenek ikan. Mana dia? Jangan-jangan hoax lagi. Jepit rambutnya mana? Emang kamu pakai? Iya, tadi pas aku pengen kesini, aku pakai jepitan rambut itu. Hilang dah tuh jepitan rambut. Ada ikan besar. Wow. Aduh. Jarang-jarang lihat anak gadis kesini. Kalian mau ngapain? Jangan-jangan itu nenek ikan yang dikasih tahu burung gagak. Oh iya, betul juga tuh. Kita mau ke desa seberang, Nek. Oh, cicipin dulu onde-onde buatan saya. Onde-onde apa nih? Masa dibikin sama siluman ikan? Rasain aja, ini nggak ada yang bisa bikin selain saya. Ini onde-onde isi lumut. Ih, onde-onde apaan itu? Isi lumut. Emang kita ikan apa? Iya. Enggak deh, Nek. Terima kasih. Kita cuma mau ke desa seberang. Pakai apaan? Berenang? Ayah sama saudara ayah tuh nggak bisa berenang, Nek. Betul, Nek. Betul. Makanya itu makan dulu onde-onde bikinan saya. Nanti saya buatin jembatan. Kita makan aja nih. Jangan. Nanti kalau itu bukan onde-onde gimana? Kalau nanti kita jadi gurita, cantik kita hilang dong. Kami udah kenyang, Nek. Nenek makan sendiri aja ya. Betul itu. Tadi kita udah makan di rumah, Nek. Banyak banget. Oh, jadi kalian nggak mau ke desa seberang? Mau dong, Nek. Makanya itu cobain dulu onde-onde buatan saya. Nah, ini kan ada 4, pas dia itu serang 1. Ini beneran onde-onde, Nek. Ini bikinnya kapan? Kok kayak ada bau-bau gitu? Ini busuk ya? Kamu ini ya, dari tadi sembarang banget kalau ngomong. Wah. Ayo, siapa lagi yang jadi ikan? Lumayan buat temenin saya di danau. Aduh, aku takut nanti onde-ondenya jadi apaan lagi. Udah cepet makan aja kamu, jadi ikan kayak cenil. Aduh, onde-onde apaan ini? Rasanya amis. Seumur hidup baru kali ini aku makan onde-onde, nggak enak sedunia. Apa? Amis? Paling nggak enak sedunia. Wah! Oi, Bang Dapa. Kok tolong? Ini yang ngasih jepitan rambut yang Babe kasih ke Putu. Lo orang pada mau kemana? Anak-anak kita pada hilang kok. Waduh, kayak anak ayam aja bisa hilang. Iya, mana masih pada kecil-kecil. Iya, dari kemarin belum pada pulang. Iya, yang ayah takut itu mereka pada main ke hutan terus tersesat. Waduh, kalau mereka tersesat di hutan, semoga mereka ketemu sama peri hutan. Peri hutan?
Perihutan? Emang ada perihutan kok? Ada. Lu orang tenang aja. Perihutan baik sekali. Ya Allah, semoga anak-anak kita dipertemukan dengan hal-hal yang baik. Silakan duduk. Kenalin, aku Putu Ayu. Aku Talam. Aku semalam tersesat di hutan. Hampir dimakan harimau. Hah, harimau? Untung peri hutan orang aku. Perihutan? Iya, Pri. Itu kamu bawa apaan? Onde-onde lumut dari nenek ikan. Ah, nenek ikan. Iya, aku dari seberang danau. Nenek ikan bikin jembatan dari ranting loh. Fix. Halu emang. Aku coba onde-onde enggak? Dia nggak boleh makan macam-macam, lagi sakit. Hai, aku peri hutan. Halo, peri hutan. Hai Putu. Talam, coba deh kamu makan onde-ondenya. Semoga bisa menyembuhkan kamu. Den Talam. Kamu kenapa ngasih onde-onde itu? Ada apa ini? Kamu siapa? Aku peri hutan. Anak saya kenapa? Tenang, Pak. Pasti kamu ngeracunin dia. Talam. Aduh, Talam. Bangun, Talam. Talam. Aduh, pingsan segala lagi. Talam, bangun, Talam. Badan aku udah nggak sakit lagi. Serius kamu udah nggak kenapa-napa? Iya, habis makan onde-onde itu jadi seger. Ini Pak, aku udah nggak sakit lagi. Duh, udah sembuh, alhamdulillah. Makasih ya. Kasih ya onde-ondenya. Ini 1 kali 24 jam. Anak-anak pergi pada belum pulang juga. Kuak, kuak. Nyak, nyak. Jangan sedih, Nyak. Siapa tuh? Lihat ke atasnya. Di sini. Tadi ngomong lu gak? Iya, Nyak jangan sedih. Anaknya baik-baik aja semuanya. Mereka di mana, Gak? Kok mereka gak pulang-pulang? Mereka diculik apa bagaimana? Nggak diculik, tapi ya mereka baik-baik aja kok di satu tempat. Nyak tunggu aja di rumah. Mereka pasti pulang. Pasti pulang. Kapan? Tunggu aja yang sabar di rumah udahnya ya. Bye, terbang. Ngomong sama siapa lo? Lo kehilangan anak jadi frustasi begini sih? Stasi. Bang, tadi ada burung gagak. Burung gagaknya bisa ngomong. Dia tahu di mana anak kita. Terus di mana sekarang? Jadi kagak ngasih tahu. Harusnya lu tangkap dulu tuh burung gagak, lu tanya di mana anak kita. Lu udah keburu kabur, Bang, Ya, lu- burungnya. Ya lu kejar dong. Lah, emang aja capung, bisa terbang. Terus apa katanya? Katanya kita disuruh tunggu aja di rumah. Semoga benar apa kata tuh gagak. Anak-anak kita bakalan balik dengan selamat. Amin. Ya, Bang. Ay, cemas banget, takut mereka kenapa-napa. Udah, mendingan kita doa aja di dalam. Yuk masuk. Wah,
Gimana, onde-onde nenek bermanfaat? Oh iya, anak bangsawan ini itu udah sembuh. Karena makan onde-onde buatan nenek. Makasih ya, Nek. Kamu kasih onde-onde itu ke dia? Iya, Nek. Kutukan itu sudah hilang. Kutukan apa, Nek? Kutukan anak itu. Dia telah makan ikan mas keramat. Oh iya, jembatan ini ada di sini terus ya, Nek? Iya. Nenek bikin jembatan ini untuk selamanya, biar dipakai juga buat orang banyak. Wow, magic! Putu! Itu suara Kak Sari. Di sini kami, Putu, tolong kami, Putu. Hah? Kalian kakak-kakak aku? Iya, Putu. Nenek itu mengubah kita jadi ikan karena mencela onde-onde lumutnya. Aduh, gimana dong? Tolong kami. Putu, aku dengar tadi kamu berhasil nyembuhin anak bangsawan. Iya, anak itu udah sehat. Kau bisa nggak bantuin kita jadi manusia lagi? Nek, gimana nih? Tolong kakakku. Kasih onde-onde di tangan kamu ke dia. Ayo makan, Kak. Berhasil! Alhamdulillah, aku kembali jadi manusia. Makasih ya Putu, makasih banyak udah nolongin kita. Ayo Kak, kita pulang. Nya sama Babe pasti khawatir. Iya, ayo kita pulang. Ayo. Bilang terima kasih sama Nenek. Makasih ya, Nek. Sama-sama. Lain kali hargailah apapun yang orang lain berikan. Baik, Nek. Baik, Nek. Yaudah yuk kita pulang yuk. Yuk. Gimana Bib? Anak saya baik-baik aja kan? Luar biasa Pak Kelly. Talam minum obat apa? Kok bisa menjadi sehat walafiat gini? Alhamdulillah, ternyata deh Talam beneran sembuh. Aku udah sehat, Pak. Sekarang Pak Kelly atau semua yang ada di sini coba merenung. Merenung ya apaan tuh, Habib? Kali aja di antara kalian ada yang berbuat salah. Sampai musibah menimpa Talam hingga sakit. Saya pernah mencuri ikan emas keramat. Ikan mas keramat. Iya Pak, waktu itu saya mencuri ikan itu untuk dijual. Sama si Talam malah dibakar, dimakan sama Talam. Oh, jadi karena itu, Pak. Bapak yakin kamu sakit karena itu? Lagi juga itu salah Bapak, sudah menyuruh Garam untuk mencuri ikan bersisik emas itu. Pak Kelly harus minta maaf sama Kotong-tong pemilik ikan itu. Iya Ram, saya waktu itu sudah menyeberangi desa untuk minta maaf sama Kotong-tong. Tapi saya nggak berani. Ayo Pak, Talam temenin. Biar Talam ikut minta maaf sama kokoh itu. Ya udah, sekarang kita ke sana. Bimuri, jagain Talam ya. Oke, siap.